Sudah bertahun-tahun polemik nasab tidak kunjung usai, yang ada semakin kesini semakin memanas, semakin kesini semakin ada aja perkaranya, semakin kesini semakin ada permasalahannya. Bukan hanya dari satu dua orang, tapi dari dua kubu atau dua kelompok yang memiliki anggota yang sangat banyak dan mereka saling serang. Nah, oke, untuk video kali ini kita akan membandingkan satu orang dari kubu Habib, satu orang dari kubu ulama Nusantara, yaitu Kiai Haji Imaduddin dan Habib Bahar. Oke, pertama kita dengarkan dulu ceramah dari Habib Bahar dan kalian nilai sendiri seperti apa nanti setelah mendengarkan ceramah dari Habib Bahar. Semua ulama dari zaman dulu ya sampai sekarang nggak pernah ada yang menafikan atau membatalkan nasab habaib kecuali Wahabi. Nah sekarang muncul udah setahun ya, setahun tertinggal. Siapa? Imad Al-Bukmi, Al-Wahabi. Akhir zaman, akhir zaman. Ini kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat petunjuk. Jadi susah. Kenapa susah? Ulama zaman dulu jadi bantah mereka. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Sakhawi, Yusuf An-Nabhani. Ini ulama-ulama Ahlussunnah, ulama-ulama Syafi'iyah. Dibantah semua. Yang paling benar dia, udah paling benar dia. Nah kalau yang paling benar dia kan orang gila namanya. Orang gila mau ngelakuin apa benar menurut dia. Orang gila begitu nggak? Dia mau ambil ini orang ya benar menurut dia benar. Dia mau ngapain? Dia mau menolong itu. Orang gila. Apa aja benar. Anggap mereka kalau gila mereka mau ngapain? Satu bisa mulut mereka biar mereka mau ngapain? Kan saya bilang, jangan satu iman. Andaikan ada 1 juta iman atau seluruh dunia iman Al-Bukmi yang membatalkan nasab Alawi, yang ulama-ulama zaman dulu nggak ada, hanya dia doang, ya makhluk asik satu ini, itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan nasab Alawi dan tidak akan pernah bisa menghilangkan dalam hati kalian yang benar-benar cinta kepada habaib dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Nah itu dia Habib Bahar bin Smith yang ceramahnya selalu menggebu-gebu dan dengan gaya kerasnya ya, dan dia selalu menantang siapapun yang tidak sepaham dengan dirinya. Ya kalian nilai sendiri dari ceramahnya itu seperti apa. Dan ini selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan bahwa bahaya bagi kalian semua yang tetap akan mempertahankan gelar nasab kalian yang belum jelas. Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini, orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan anintisabihim ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizuri wal kadhib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan. Dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah. Kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Nah, jadi menurut Kiai Haji Imaduddin, kedustaan mereka itu terverifikasi dari sejarah, dari kitab-kitab nasab. Berarti nasab mereka itu tidak tersambung dari kalau dilihat dari kitab-kitab nasab yang bersejarah. Jadi mereka dari mana bisa menyambungkan nasab itu? Oke, kita lanjutkan. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi?
Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di-screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan, bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Lah kok ngeri temen yo. Ahli nasab dari Ba'alawi sudah meninggal dan mengatakan dalam status di Facebooknya, apapun dan bagaimanapun caranya akan mempertahankan nasab mereka. Lah nasab mereka lu lagi dipertanyakan, belum bisa ada yang membuktikan di antara semua anggota para habib. Semua anggota Robitoh itu belum ada yang sanggup untuk membuktikan secara ilmiah dengan tes DNA. Itu belum ada yang sanggup untuk membuktikan. Terus apanya lagi yang mau dipertahankan? Oke, kita lanjutkan. Setelah nulis begitu, dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukheri wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja, ente bukan cucu Nabi. Ya, kalau ini saya sepakat nih. Saya sepakat. Ini bukan kemauan dari individu, bukan kemauan dari perseorangan, tapi ini kemauan dari seluruh lapisan masyarakat untuk kebenaran nasab mereka. Dan mungkin Allah benar kata Kiai Haji Imaduddin. Allah ingin menunjukkan bahwa nasab mereka itu tidak tersambung. Itu kata Kiai Haji Imaduddin. Oke, kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca, tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mumkinat indallah tetapi nadirul wujud.
Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal itu. Orang berumur 130 tahun, kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu, sampai meninggal beliau di situ. Kuat, tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh. Banyaknya ke Palembang, ke Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang, nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Enggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam. Wajahnya mirip kayak wong Arab, setitik doang mirip, kedeleng bener-bener baca selawat malarab kedeleng deke kayak wong Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Endi getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R siji loro iku berarti wong sing ding baklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Baklawi, kemudian dibaklawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo, ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah iku apa artine? Mual bakal, ora ta'alluq lil mumkinat ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Baklawi ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi siapa bae wong sing masih ngebela iki kita wedi bukan manjingen ning wong sing man yu'dzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Akal Quran sing ngomong. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alimun bimakna mulimun. Siksa yang memedihkan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli Al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela Ba'lawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Okelah dulu-dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhta'tum bih wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita sudah kasih tahu kan? Sayang, sini sayang. Beb, sini beb. Cucu Nabi. Ya, saya cucu Nabi. Saya bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubaid bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek. Hei, jangan Yahudi pesek, Yahudi pesek. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Gak ada bapak kamu itu Ubaid namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Tidak ada. Kalau kitab lainnya tidak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana nggak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diada-adakan? Ya, itulah apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam ceramah-ceramahnya dan menerangkan tentang ketersambungan nasab para Habib dari Ba'alawi. Ya, apapun itu dari kedua belah kubu pasti akan selalu merasa benar dan tinggal kita sendiri yang menyikapinya. Jangan sampai kita terprovokasi karena adanya perselisihan antara dua belah kubu, nanti kita terprovokasi untuk memihak ke satu kubu dan kita ujung-ujungnya apa? Nanti kita emosi dengan kubu sebelah yang tidak sepaham dengan kita. Begitu juga kubu sebelah emosi dengan kita yang tidak sepaham dengan mereka. Ujung-ujungnya apa? Itu akan menimbulkan perpecahan umat Islam di Indonesia. Tapi apapun itu ya semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk. Semoga tentang permasalahan nasab ini akan segera terselesaikan.